kembali lagi di Morning Zone, masih bersama dengan saya Andri dan juga Om Arung. Halo Om Andri. Iya nih dia nih, masih kita di segmen 2, kita udah banyak bahas tadi tentang MotoGP, juga tipis-tipis di soal timnas nih. Nah, ini menarik nih soal timnas nih kalau kita ulas lagi nih sekali lagi nih ya. Ini lebih detail lagi nih, karena kita pengen tahu nih sebenarnya nih ya, netizen sebenarnya Okezoners juga pengen tahu sebenarnya apa gebrakan yang diberikan oleh Patrick Kluivert ya menghadapi kualifikasi Piala Dunia nih nanti di bulan Maret ya. Gebrakannya mungkin sejauh ini baru dia baru nonton Liga 1 aja. Nonton ya. Kemarin nonton Persija sama Persib ya? Nonton Persija ya sama Persib juga kan. Jadi dia udah mulai mantau tuh siapa yang kira-kira cocok dimasukin ke skuadnya. Menarik nih ya. Iya, menarik ya. Karena kemarin banyak juga beredar di media sosial terutama nih di lini masa media sosial ya. Itu rame banget taktik yang akan dipakai termasuk orang-orang atau pemain-pemain yang akan main di posisi-posisi tertentu. Dan semua yang saya baca nih, saya lihat itu kayaknya pemain naturalisasi semua tuh. Iya, kayaknya. Iya kan? Dari kiper sampai striker. Dari kiper sampai striker naturalisasi semua katanya, nggak ada misalkan lokal kalau. Nah, sekarang kita udah terhubung juga nih dengan pengamat sepak bola Mas Budi. Mas Budi Setiawan. Mas Budi Setiawan. Iya. Halo Mas Budi. Udah Halo, tersambung? Andri. Halo, apa kabar Mas? Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat pagi Mas. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya sama saya, sama Mas Arung nih, terkait soal gebrakan Patrick Kluivert nih. Semua orang kayaknya nungguin nih, ya kan? Kira-kira kayak gimana sih gitu. Nah kemarin di media massa, di media sosial juga udah rame tuh, line up yang diberikan gitu ya, komposisi pemain 4-3-3. 4-3-3 pemainnya semuanya naturalisasi tuh Mas. Mas Budi, menurut Mas Budi gimana tuh? Artinya pertama begini. Kedatangan Patrick dan dua asistennya itu kan langsung ya tanpa waktu istirahat, lagi jet lag, mereka langsung pergi itu untuk nonton pertandingan. Bahkan selesai dari nonton pertandingan di hotel, kita lihat postingan dari Denny Lenzat pun juga langsung nonton bola juga. Jadi semuanya isinya tentang mereka ya adalah tentang sepak bola. Inilah yang sebetulnya kita senang gitu loh melihat ininya, bahwa potret dari tim pelatihan ini fokus konsentrasinya seluruhnya untuk sepak bola. Nah terkait dengan line up yang beredar, ya itu kan line up yang memang munculnya kan dari ini ya, akun-akun sosmed, entah itu dari penggiat sepak bola maupun dari supporter, ya itu sah-sah saja. Tapi apakah itu nanti akan menjadi wajah sesungguhnya dari tim nasional kita khususnya tanggal 20 Maret nanti, menurut saya belum tentu, karena inilah tujuannya Patrick dan dua asistennya, tiga asistennya melihat pertandingan di Liga 1 untuk bisa melihat, memotret pemain potensial yang dari Liga 1 untuk bisa compete atau masuk dalam tim nasional senior nanti menghadapi Australia tanggal 20 Maret. Kalau menurut Mas Budi sendiri, kira-kira nih line up apa yang akan dibentuk oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan nih nantinya gitu, pemain-pemainnya? Udah ada bayangan belum sih Mas? Untuk kalau saya melihat strateginya, kalau saya melihatnya ini tim yang baru ini nanti akan penuh dengan keseimbangan. Artinya kalau kita melihat komposisi timnas kita sebelumnya itu kan terlalu menumpuk, ada banyak sekali pemain belakang. Nah pemain belakang itu banyak yang dioptimalkan untuk masuk ke lini tengah. Ke depan ini mungkin sepertinya akan ada keseimbangan ya. Siapa yang akan diproyeksikan memang hanya untuk main di tengah, siapa yang main di belakang, bahkan nanti akan ada 3 pemain naturalisasi lagi. Yang satu itu untuk striker, yang 2 lagi itu masih satu di lini tengah sama satu di lini belakang. Artinya varian-varian untuk pemain naturalisasi kita memang pemain depan ini yang paling dibutuhkan. Apakah setelah Ole nanti akan menyusul yang lain? Isunya kan ada Jairo kan. Artinya ke depan ini faktor keseimbangan di lini tengah ini menjadi penting karena kita terlalu banyak penumpukan di pemain belakang. Nah, kalau firasat saya atau hitung-hitungan saya, keberadaan Patrick menonton di Liga 1 itu untuk memenuhi kuota pemain kita compete di lini tengah. Walaupun sudah ada Mas Wiko, sudah Kapitan, tapi kan dia jadikan adalah pemain-pemain yang dengan jam bermain yang
itulah yang akan bermain di tim nasional. Jadi yang pemain dengan jam terbang itu kita bisa prediksi bahwa tidak akan mendapatkan tempat pertama di tim selanjutnya. Okay. Waduh, ini menarik nih Mas ya. Apalagi kita ngelihat ya bahwa mereka sudah memonitoring Liga 1 nih beberapa hari terakhir nih, ya kan? Banyak di IG tuh, IG saya terutama tuh ya kan, karena saya mulai follow Patrick dan temen-temennya nih, ya kan? Semuanya bilang udah di Jakarta gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih potensi-potensi yang akan diambil di Liga 1 untuk masuk ke dalam timnas kita, Mas? Kalau melihat dari jumlah menit bermain, pasti akan ada itu yang ketemu. Tapi kalau kita bicara kualitas teknik, itu sekali lagi kan bagaimana tim pelatih ini bisa meramu. Apakah kita sama antara pemain yang satu dan lain? Apakah pemain-pemain yang dulu yang pernah masuk ke dalam timnas tapi sekarang tidak masuk, apakah akan mendapat peluang atau kesempatan lagi di zamannya Patrick ini, seperti misalnya Marklock dan Elkan ataupun yang lain-lain segala macam. Saya pikir itulah gunanya Patrick dan para asistennya menonton langsung pertandingan, berdiskusi dengan pelatih Liga 1, berdiskusi dengan para pelatih-pelatih klub untuk bisa memotret pertandingan, termasuk para pemain-pemain yang sedang di-scouting untuk masuk ke dalam tim nasional. Misalnya pemain yang memiliki keunggulan tertentu tapi memiliki kelemahan di fisik, itu bisa jadi akan terjadi diskusi antara Patrick dengan official di tim atau klub tertentu untuk dibenahi masalah ininya, tolong dibantu untuk masalah ini. Ini kan komunikasi yang seharusnya terjadi dan harus terjadi dalam waktu yang sesingkat ini, hanya waktu dalam 1 bulan. Jadi ini memang mitigasinya harus cepat. Patrick dengan para asistennya mengambil sebuah langkah tepat dengan segera langsung turun, melihat pertandingan, berdiskusi dengan klub untuk bisa mencapai target di tanggal 20 nanti. Luar biasa tapi ini ya gebrakannya. Marung gimana Marung, menurut Marung? Iya, kalau menurut saya sih gini, dia kerja cepat itu udah paling pas lah, karena kan waktunya masih ada 1 bulan lebih gitu, dan dia butuh beradaptasi, butuh lihat-lihat juga pemain. Jadi kalau dari sekarang dia udah start ya bagus gitu, proyeksi ke depannya bagus. Dan ada kemungkinan juga ya Mas Bud ya, terkait soal ini ya, terkait soal Patrick ini ya. Harapan kita kan sebenarnya kan kita bisa lolos nih Piala Dunia nih gitu. Tapi waktunya nih mepet banget betul. Tadi yang disampaikan juga, dan dia ternyata lebih banyak ingin memilih pemain dengan menit bermain yang mumpuni nih, yang tidak dilakukan oleh zamannya STY. Nah, kalau menurut Mas sendiri itu efektif nggak sih Mas? Maksudnya dengan memilih pemain dengan jam terbang di klubnya yang panjang, yang besar, yang dapat porsi bermain cukup tinggi, itu efektif nggak sih? Ya, idealnya kan memang seluruh pemain ada di dalam timnas itu adalah pemain terbaik dari klubnya, entah itu yang berasal dari pun yang memang mereka pemain abroad. Jadi memang menjadi pertanyaan, justru karena tidak bermain tapi masuk timnas, itu pertimbangannya apa? Itu kan yang selama ini nggak pernah kita sentuh, itu kita abaikan. Kalau sekarang misalnya ternyata kita sebut nama ya, contoh ya, ini misalnya contoh gitu, Pratama Arhan pada saat main di Korea tidak pernah mendapatkan menit bermain layak dari klubnya, tapi selalu masuk dalam langganan timnas. Ya tentu bagi masyarakat Indonesia bersyukur, bagi yang lain Arhan tetap ada di timnas. Tapi ketika dia sekarang pindah ke klub Thailand, lalu dianggap menit bermainnya kurang, lalu tidak masuk, ya tentu para supporter juga ngerti bahwa dari pelatih secara kualifikasi belum tentu bisa compete di dalam tim nasional. Nah, ini sebetulnya wilayah-wilayah teknis yang hanya bisa diberikan kepada pelatih, yang kita tidak bisa sentuh, tapi kita mungkin berhak untuk mendapatkan pendapat atau keputusan itu. Ini yang perlu disampaikan sebenarnya kepada Patrick. Dan tentunya kita sangat berharap bahwa pemain baik yang ada di klubnya saat ini itu bisa masuk ke dalam bentuk kesatuan tim yang akhirnya itu adalah Piala Dunia. Saya yakin dengan pergantian dari Sintayong kepada Patrick Kluivert, target PSSI itu tidak berhenti di babak ketiga atau misalnya sekedar lolos ke babak keempat. Sepertinya nggak sereceh itu dengan segala resiko yang diambil saat ini ya. Dengan pelatih yang
mumpuni ya timnya ya. Ada Alex Pastor, ada Denny Lanzard. Ini kayaknya bakal jadi tim pelatihan yang solid ini sebenarnya, Mas. Kalau menurut Mas Budi sendiri gimana, Mas? Ya. Ada kalau melihat pelatih Belanda CV, rekam jejak kan itu kan memang kita nggak ragu lah, apalagi kemarin malam ya atau tadi pagi lah digoreng itu sama Excomedia Arya Sinulinga, tim pelatih terbaik yang pernah ada. Langsung mendapatkan hujatan, belum bekerja tapi udah dianggap yang terbaik ya. Tentu ini tantangannya kan tinggi kan, tantangannya besar. Benar. Bahwa secara CV sih memang kita tidak bisa menafikan bahwa ini mewah, ini keren, ini patut untuk mendapatkan apresiasi atau bahkan kita bisa bermimpi untuk bisa lolos langsung ke dalam Piala Dunia 2026. Kuncinya kan tinggal 2 pertandingan aja nih sebetulnya nih. Kita bisa menang lawan Australia dan menang lawan Bahrain. Lawan Cina. Tapi sebetulnya kuncinya itu adalah di 2 pertandingan. 2 pertandingan awal di bulan Maret ini. Apa hasilnya melawan Australia? Nah, apa yang bisa kita lakukan pada saat melawan Bahrain nanti di GBK? Dan itu kunci untuk Indonesia bisa lolos ya, menurut Mas Budi ya? Ini ekspektasinya semua kan dengan komposisi pelatih yang ada saat ini. Ini udah mimpinya langsung lolos ini. Iya, langsung lolos. Jadi saya melihat memang ada percepatan target dari PSSI yang tadinya lolos Piala Dunia di 2020, ini dimajukan secara alamiah menjadi 2026. Karena ini kita tidak bisa melihat ini momentum besar dan sayang kalau dilewatkan. Kita akan menyesal kalau ini tidak dimanfaatkan dengan sangat serius. Nah, kepelatihan sudah oke nih, Mas Bud. Cuman yang jadi concern terakhir tadi adalah pemain-pemainnya nih, gitu kan. Nah, kita belum tahu nih ramuan pemainnya akan seperti apa gitu. Tapi kalau menurut persepsinya Mas Budi sendiri, ada nggak sih pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi dan kemungkinan akan bisa main pada saat nanti pertandingan di bulan Maret? Di luar Ole. Di luar Ole mungkin, Mas. Kalau kita meliputi perkembangannya ada, bulan Februari ini ada, sore ini pembahasan Komisi 10 terkait naturalisasi. 1 oleh Khomeini, 2 lagi saya nggak lupa. Tapi saya yakin di bulan Maret itu ya 3 pemain ini sudah pasti akan bisa bermain tuh lawan Australia. Apakah Jairo Redwall itu akan bisa bermain tanggal 20, saya pikir ini masih dalam tahap percepatan ya. Tapi dengan adanya pelatih kepala tim, ya jujur ini menjadi daya tarik bagi semua pemain Belanda yang memiliki Indonesia untuk mempertimbangkan dengan serius bermain di tim nasional Indonesia. Ditambah ada sosok Alex Pastor dan Denny Lanzard yang memang saat ini bahkan di Belanda pun menjadi perbincangan di high level elitnya sepak bola Belanda, bahwa ini sebuah fenomena yang tidak biasa di mana Patrick Kluivert, Alex Pastor, Denny Lanzard itu menjadi tim kepelatihan di timnas Indonesia. Bahkan waktu itu kita pernah lihat dalam podcastnya atau siaran langsungnya bersama Wesley Sneijder. Bahkan dia sendiri yang menjelaskan rasionalisasi kenapa Erik milih Kluivert sebagai pelatih kepala dan juga Alex Pastor menjadi asisten. Ini menjadi perdebatan atau pembicaraan yang udah levelnya itu worldwide gitu loh. Bahasannya jadi panjang ya di Belanda juga ya, berarti ya terkait soal tim kepelatihan ini ya, Mas Bud. Iya, artinya pemain Belanda sekarang itu memiliki 2 alternatif untuk masuk ke Piala Dunia, entah itu lewat timnas Belanda, lewat timnas Indonesia, dengan catatan yang memiliki daerah keturunan ya. Iya. Tapi kalau dilihat nih, kansnya Mas Bud, ya kan sebagai pengamat mungkin udah bisa nerka-nerka nih. Kansnya Indonesia lolos Piala Dunia tuh berapa persen sih? Kalau saya sekarang dengan melihat kondisi saya saat ini, 85% kita bisa lolos ke Piala Dunia 85%. Ini makin optimis nih kita nih kalau begini nih. Ada alasan-alasan spesifik nggak, Mas Bud? Ya, pertama begini, Patrick Kluivert, walaupun secara CV kepelatihan memang minim dibandingkan 2 asistennya, tapi dia adalah pemain hebat. Iya. Dan ini akan mendapatkan respect yang luar biasa dari para pemain. Artinya, kelemahan timnas Indonesia yang sebelumnya kurang bisa mencetak gol atau kurang produktif,
aktif, itu bisa langsung ditutor langsung dengan Patrick sebagai mantan striker yang luar biasa pada eranya dia. Dan ini menjadi sebuah eksklusif atau luxury tersendiri bagi para pemain, bukan hanya pemain naturalisasi, tapi pemain-pemain yang di liga lokal kita dengan wajah kepelatihan seperti ini, mereka sekarang berlomba-lomba. Baik, apalagi ditonton langsung oleh pelatih tim nasional yang sebelum-sebelumnya ini dilakukan, dan itu ada sebuah penghargaan dari seorang pelatih jajaran pelatih timnas menonton pertandingan ke stadion, mengamati langsung pemain dan pemain itu kebanggaan bagi mereka, karena pemain-pemain itu melihat, pertama saya dihargai dengan pelatih nonton langsung, kedua ini adalah sebuah fase di mana Indonesia juga akan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak ikutan, nggak mungkin nih, waktunya kapan lagi nggak ada yang tahu, apalagi pemain udah lewat di atas 30. Ini sekarang semua pemain lagi berlomba-lomba. Bahkan klub-klub pun saat ini saya yakin lagi melobi PSSI, tolong dong pertandingan kita dilihat, baik itu pertandingan home maupun away, pokoknya kalau bisa dilihat semuanya nih sama Patrick. Jangan, kalau perlu jangan mereka kumpul 4 orang langsung, atau kita disebar-sebar sekalian bisa nonton semuanya. Ini sekarang lagi berebut posisinya untuk bisa ditonton langsung. Iya. Mas Budi, boleh nanya nggak gini? Kan kalau yang sebelumnya kan kadang sering dibilang tuh permainannya terlalu defensif ya, terlalu pragmatis. Nah, kalau ngelihat latar belakangnya Patrick Kluivert, ini kan dari Belanda, yang kadang-kadang orang tuh mikirnya total football. Begitu juga Alex Pastoor. Tapi kan kemarin saya baca Alex Pastoor bilang kita nggak akan main total football banget gitu. Kira-kira gimana nih menurut Mas? Bakal pertandingan total football atau mainnya sesuai lawan aja gitu? Ini kan saat ini kita ada era diskusi ya. Diskusi itu di mana kita tidak bisa memberikan informasi false atau bahkan tadi yang disampaikan di awal sudah banyak beredar line up, kan ternyata itu kan bukan line up yang dari tim kepelatihan. Iya, betul. Termasuk pembicaraan yang Pastoor bicara, saya tidak peduli mau pakai formasi 9-1 yang penting. Itu saya kalau Alex Pastoor yang ngomong, mungkin Pastoor lain kali itu yang ngomong, tapi saya nggak yakin bahwa itu bukan Alex Pastoor itu yang ngomong. Artinya begini, dalam situasi seperti ini, memang setiap pelatih itu memiliki gaya menganut sistem yang punya pakemnya sendiri. Tapi itu semua hidup. Sifatnya hidup, tergantung siapa yang dihadapi. Tapi dengan komposisi pelatih yang sekarang dan juga para pemain yang mereka kadang ini sudah ada yang pernah bekerja sama bersama di klubnya seperti Tom Hai dengan Alex Pastoor itu kan sudah pernah kan ada dalam tim sama. Artinya mereka sudah tahu, kelebihan pemain ini, kelemahannya ini, ini yang akan kita hadapin ini. Jadi itu adalah sebuah strategi, itu sifatnya hidup, tergantung bagaimana situasi di lapangan, lawan yang kita hadapi. Tapi saya punya keyakinan sepak bola yang akan dipertontonkan oleh Patrick di tim nasional Indonesia ini lebih atraktif, lebih hidup, lebih dinamis, dan tidak monoton. Iya. Oke. Kalau dari sisi komunikasi nih, Mas, terakhir Mas, pertanyaan saya nih Mas. Dari sisi komunikasi, kalau menurut Mas, Patrick ini akan lebih terbuka terhadap pemain, termasuk juga kepada supporter mungkin nggak sih? Terkait soal line up, alasan kenapa dia memilih pemain, dan sebagainya gitu, Mas Bud. Nah, itu mungkin harus jelas dulu tuh ininya tuh. Komitmennya, pembagian tugasnya seperti apa dengan PSSI. Saya pikir dengan keberadaan Patrick dan adanya Denny Lenzat yang menguasai bahasa Indonesia dengan cukup fasih, saya melihat kondisi kendala komunikasi itu bukan lagi menjadi isu ya di dalam tim ya. Jadi isu itu manajernya itu bisa mengikuti bahasa Inggrisnya atau enggak. Jadi peran manajer ini lebih kemana nanti? Lebih ke internal tim atau lebih ke eksternal kepada komunikasi dengan fans, memberikan kepercayaan kepada fans. Tapi tentunya kan teman-teman media kan yang ingin didengarkan Patrick Kluivert kan, bukannya manajer timnas kan, karena daya tarik itu. Nah, ini mungkin yang perlu segera diredefinisikan ulang oleh PSSI, bagaimana peran Patrick ini, apakah sebagai manajer coach atau hanya sebagai coach timnas. Karena kalau kita lihat sekarang, menurut saya Patrick Kluivert saat ini ya lebih baik dijadikan manajer coach sekalian. Apakah nanti
ada yang diperbantukan oleh PSSI sebagai administrator, ya itu fine-fine aja. Dan menurut saya Pak Marji akan sangat terjaga marwahnya ketika beliau tetap menjadi ketua BTN, tidak lagi menjadi manajer timnas. Karena manajer timnas saat ini dengan situasi saat ini saya melihat tidak menjadi urgent kebutuhannya. Itu harus ditopang adalah tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga administrasi yang bisa segera langsung request apa kebutuhan, keinginan dari tim kepelatihan. Seperti itu. Siap. Mas Bud, terakhir lagi deh. Seru nih kayaknya nih obrolannya nih. Nggak terakhir Mas. Kalau menurut Mas sendiri gitu ya, kira-kira nanti dengan gaya yang atraktif tadi Mas sampaikan gitu ya, timnas Indonesia ini bisa naik level atau enggak nih? Nah, dan kalau misalnya naik level, nanti levelnya kira-kira seberapa Mas? Apakah bisa menyamai Australia mungkin gitu nanti ke depannya, atau mungkin nanti bisa bahkan sejajar dengan raksasa-raksasa di Asia gitu mungkin? Naik level nih pendefinisiannya ini nih mesti jelas nih. Tapi situasi sekarang, bayangan saya naik level itu adalah naik peringkat dan bisa menembus fase Piala Dunia baik langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau kita overall tentang naik kelas, ya naik kelas dalam persepak bolaan itu kan yang dilihat kan dua, satu tim nasionalnya, kedua pengelolaan liganya. Nah PR-nya saat ini saya yakin PSSI sudah mengetahui bahwa sekarang sudah ada suara-suara yang penyeimbang, yang jangan hanya cuma ngurusin fokus di tim nasional, tapi juga kualitas liganya juga harus ditingkatkan. Makanya kepergian kemarin ke Belanda bersama ada 2 direksi Liga Indonesia ya, yaitu Bang Ikin dan juga Asep, dalam rangka untuk penguatan di liga kita. Jadi bukan hanya fokus kepada tim nasional dengan naturalisasi, tapi bagaimana liga kita ini bisa belajar dari Liga Belanda. Kan kemarin sebelumnya kan udah ada referensi juga dari Liga Jerman. Yang lebih dekat ini kita bisa adopsi itu yang mana di antara liga-liga Eropa itu. Siap. Terima kasih Mas Budi atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, sehat-sehat terus. Terima kasih insight-nya pagi ini luar biasa sekali. Oke, kita balik lagi nih. Om Marung, kalau menurut Om Marung sendiri gimana kira-kira? Bisa nggak sih naik level nih timnas? Naik level pasti bisa, tapi bisa, mungkin tidak melesat seperti yang kayak kemarin dari 170 ke 120. Ini levelnya lebih dekat lagi, 20 ke 100 gitu. Wih, yakin nih? Yakin nih. Target PSSI kan 100 ranking 100 besar FIFA tahun 2030. Sekarang 2025 jaraknya cuma 20 peringkat bisa lah. 2027 lewat 100 mau lewat. Artinya di Asia Tenggara bisa jadi nomor 1 King Indo nih. Bisa, tapi kalau soal King Indo nih agak perdebatan nih kalau di Asia Tenggara kan. Kalau ukurnya kan Piala AFF ya kadang-kadang. Iya. Thailand jauh banget, jaraknya nggak bisa dikejar. Tapi kalau misalnya untuk partisipasi Piala Dunia, terus bisa melampaui prestasinya Thailand di Piala Asia, Indonesia bisa bangga. Bisa jadi King Indo ya? King Indo bisa. Mantap. Iya, kita berharap mudah-mudahan ya timnas Indonesia ini bisa melesat ya. Bisa naik peringkatnya, bisa lolos Piala Dunia. Itu harapan dari semua orang ya. Semua rakyat Indonesia tuh berharap itu, dan mudah-mudahan dengan kepelatihan baru ya kan, terus kemudian juga mungkin nanti akan ada naturalisasi pemain juga, dan juga ada peningkatan juga kompetisi di liganya. Itu juga jauh membuat Indonesia menjadi lebih solid lagi timnasnya ya. Betul. Oke, terima kasih Om Marung atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke Zoners, demikian Morning Zone hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.